Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun kita berada, selamat bersua kembali di dalam ibadah doa puasa kita. Saya percaya dimanapun kita berada, kasih Tuhan sanggup mengalir dan menguatkan kita menghadapi segala pergumulan hidup kita, bahkan menguatkan kita di dalam ibadah kita. Puji Tuhan, mari saya undang kita bagi bersama-sama, kita akan memuji, memuliakan Tuhan, memohon supaya kasih Allah mengalir dan mengalir. Dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi. Amin. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat ini, mengalir kasih dari tata alam Bapa, mengalir dan memenuhi hidupku. Kasih dari surga, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Dimanapun kita berada, dari Bapa surgawi. Amin. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Haleluya. Mengalir kasih dari tempat ini, mengalir kasih dari tata alam Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku, mengalir kasih dari tempat ini, mengalir kasih dari tata alam Bapa, mengalir dan kasih dari tempat ini. Amin. Mengalir kasih dari tata alam Bapa, mengalir, amin. Mengalir memenuhi
memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Betapa hati kami ya Bapa sangat merindukan akan kasih-Mu boleh mengalir di dalam setiap hati kami. Mengalir memenuhi hati kami yang seringkali Tuhan gundah, resah oleh berbagai-bagai pergumulan hidup yang kami boleh alami Tuhan seizin daripada Engkau. Kami sadar Tuhan dengan kekuatan kami, dengan kebisaan kemampuan kami tidak bisa bertahan. Kecuali kasih-Mu Tuhan yang melebihi segala akal pikiran kami. Itu memenuhi hati kami, membuat kami tenang di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih buat kesempatan untuk boleh datang lagi saat malam hari ini di hadirat-Mu. Kami berdoa, kami berpuasa, kami menaikkan permohonan kami kepada Engkau. Dan kami percaya Engkau dari tempat yang maha tinggi mendengar seru doa kami. Dan dengan iman di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, Engkau mau jawab doa kami menurut waktu dan cara Engkau Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, mari biarlah kami semua boleh mempersiapkan diri, baik yang hamba-Mu yang memimpin puji-pujian, para pemain musik, audiovisual, semua yang terlibat dalam ibadah ini. Bahkan sebentar hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah di dalam urapan Roh Kudus-Mu, sehingga sungguh-sungguh kami boleh bersuka cita dikuatkan, senantiasa memuji memuliakan Engkau, sampai Tuhan datang kali kedua. Terima kasih Tuhan, kami akan lanjutkan ibadah kami. Kami serahkan semua di dalam satu nama yang besar, agung dan mulia, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Kasih Tuhan sudah mengalir dalam hati kita. Kita mau ingat kasih-Nya itu, kasih yang kita terima sangat luar biasa. Kasih yang kuterima dari Allah. Dari arah yang berkesudahan, harta yang kurasa takkan pernah berubah. Sungguh indah Kau Allahku, tak dan yakin setiamu tetap selamanya. Sungguh indah Kau Allahku, tak terhitung anugerah-Mu. Setiamu tetap selamanya. Kasih yang kuterima dari Allah tak berkesudahan. Cinta yang kurasa takkan pernah berubah. Sungguh indah Kau Allahku,
kasih Tuhan itu begitu luar biasa. Dan kita percaya kasih-Nya tidak pernah berubah. Biarlah itu selalu kita ingat, selalu kita ingat. Dan sebentar firman Tuhan akan mengingatkan kita kembali. Biar kita boleh menyiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Oleh rahmat Tuhan mengangkat hidupku. Oleh rahmat Tuhan mengangkat hidupku dari suatu lemah keniscayaan. Amin. Itu yang kita alami. Kuasa yang menyadarkan diriku. Haleluya. Kita bangkit bersama-sama dimanapun kita berada untuk menyambut firman Tuhan. Selamanya
melebihi kesalahan. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena malam hari ini Engkau masih berkemurahan memberi kesempatan kami untuk boleh beribadah kepada Dikau. Walaupun harus melewati siaran online ini, tetapi kami tetap bersyukur karena firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri. Dimanapun kami boleh mendengarnya, dimanapun kami boleh membacanya, maka saat kami membaca, mendengarnya, kami berjumpa dengan pribadi-Mu yang adalah Allah yang hidup. Engkau tidak terbatas di dalam tempat, Engkau tidak terbatas di dalam segala sesuatu yang bisa menghalangi. Tetapi Engkau adalah Allah pencipta langit, bumi, serta kehidupan kami manusia yang adalah milik-Mu ini. Engkau sudah menyelamatkan kami, maka Engkau tetap mengasihi kami untuk boleh di tengah-tengah kondisi yang begitu mencekam, kami tetap boleh bertemu dengan Engkau pribadi lepas pribadi. Bahkan kami boleh mengalami kuasa daripada firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami, agar kehidupan ini boleh hidup di dalam kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan malam hari ini, bahkan alat-alat yang dipergunakan. Engkau kuduskan semuanya, agar kuasa kegelapan tidak menjangkau, menghalangi pemberitaan firman ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami bersyukur sekali jikalau malam hari ini di tengah-tengah dunia yang semakin mencekam, setiap hari kita disajikan dengan baik lewat televisi, lewat koran, lewat WhatsApp dan sebagainya. Bahkan apa-apa yang kami dengar dari sekitar kami setiap hari, semua yang dibicarakan adalah persoalan COVID-19 yang semakin ganas ini. Bahkan kita mendengarkan bagaimana teman-teman sekerja kita banyak yang berguguran, baik yang sakit sampai yang meninggal. Semuanya ini kita membuat hati kita semakin cemas. Tetapi malam hari ini, mari kita akan mengosokkan hati kita. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman ini yang membentuk kehidupan kita. Firman Tuhan inilah yang membangun iman kita untuk bisa membawa kita tergairah untuk sebentar menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Mari kita akan membaca, tolong dibacakan di dalam suratan 2 Korintus pasal yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-10. Tolong dibacakan ayat yang ke-17. Tetapi barang siapa bermegah, ya, barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Ya, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Ya, sebab manusia ini seringkali memang suka bermegah-megah. Ya, tentunya ini bukan katanya dilarang, tetapi ini juga kalau seseorang mencapai satu prestasi, apakah itu studi, ya, mulai SD, SMP, SMA sampai kepada fakultas, apakah perguruan tinggi, apakah ini sekuler maupun yang teologi, kita lulus, kita tentu berbangga-bangga, kita tentu bersuka-cita. Ya, bermegah di sini mempunyai pengertian merasa bangga. Ya, merasa bangga, membanggakan.
menyombongkan. Ya. Jadi kalau kita berbangga-bangga, ini bisa menyombongkan diri. Maka Tuhan mau supaya kita tidak berbangga-bangga yang berkelebihan, boleh berbangga-bangga atas semua prestasi untuk memberi semangat kita, apakah itu studi sampai ke dunia bisnis, bekerja dan lain sebagainya. Bisnis, kita mempunyai bisnis yang maju, diberkati oleh Tuhan, kita berbangga-bangga. Ya, kita mempunyai kedudukan yang tinggi, baik di pemerintah maupun di swasta, kita bisa berbangga-bangga. Tetapi malam hari ini kita mendengarkan bahwa Tuhan mau supaya kalau kita berbangga-bangga, berbangga-banggalah di dalam Tuhan. Ya, bermegahlah di dalam Tuhan. Ini surat ditulis oleh Rasul Paulus kepada sidang jemaat Korintus. Karena kalau saudara membaca di dalam Korintus, 1 Korintus pasal yang pertama, di situ kita akan melihat bahwa orang-orang Korintus itu diingatkan sama Tuhan bahwa dulu waktu kamu dipanggil, kamu itu tidak ada apa-apanya. Ya. Tetapi setelah kamu dipanggil, dibenarkan, disucikan, diselamatkan, Allah ini merupakan hikmat bagi kamu. Ya. Sehingga kita bisa ini, bisa itu, bisa sukses, bisa macam-macam mencapai prestasi. Itu karena Allah. Tuhan mau supaya jemaat Korintus ini tidak berbangga-bangga yang berlebihan. Tetapi berbangga-banggalah di dalam Tuhan. Bahkan si penulis ini sendiri, Rasul Paulus, dulu juga. Dia juga berbangga-bangga atas segala prestasinya. Mari, tolong kita akan lihat di dalam suratan Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal ketiga, tolong dibacakan ayat 4 dan 5. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh kepercayaan pada hal-hal lahiriah. Nah, ini Paulus ya, dulu masih muda, ini bernama Saulus. Terus? Jika ada orang lain yang menyangka dapat menaruh kepercayaan pada hal-hal lahiriah, Ya. aku lebih lagi. Ya. Disunat pada hari ke-8 Ya. dari bangsa Israel, Ya. dari suku Benyamin, Ya. orang Ibrani asli, tentang pendidikan terhadap hukum Taurat, tentang pendirian tentang hukum Taurat, aku orang Farisi. Ya. Ya, kita lihat ini. Ini yang bisa dimegahkan. Tapi kalau kita lihat semua yang dimegahkan ini sifatnya fisik. Sifatnya lahiriah. Ya. Walaupun dia itu seorang Farisi, seorang yang menguasai kitab Taurat. Bahkan kalau kita mau membaca nanti di dalam Kisah Rasul pasal 22, dia dididik dengan teliti oleh Gamaliel. Siapa Gamaliel ini? Kalau saudara membaca di Kisah Rasul 5, ini adalah seorang Farisi. Anggota mahkamah agama yang sangat disegani. Orang luar biasa ini. Ya. Mendidik Saulus muda dengan teliti. Tetapi kita lihat sekarang. Segala yang sifatnya lahiriah, fisik, pengetahuan, dan seterusnya. Bahkan agama Yahudi. Ya, dia seorang Farisi dari agama Yahudi. Ini tidak menyelamatkan. Ini tidak mampu merubah karakternya manusia Saulus ini. Ya, coba tolong dibacakan ayat selanjutnya. Ayat yang ke-6 coba. Tentang kegiatan
aku penganiaya jemaat. Nah, ini ya. Kegiatannya ternyata dia menganiaya jemaat terus. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Benar, tetapi kebenaran diri sendiri nih terus. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Ya, sudah ayat ke-6 sudah selesai. Ya, kita lihat di sini. Pengetahuan, ya bahkan agama sekalipun tidak mampu merubah karakternya dia. Orang yang tidak sama, dia anggap dia paling benar. Kalau orang lain mempunyai kebenaran yang lain, Saulus langsung melawan. Mereka menganiaya orang-orang pengikut Kristus yang tidak sama dengan dia. Bahkan dia membunuh, Stefanus dibunuh atas persetujuan Saulus ini. Nah, kita lihat bagaimana seorang yang agamawi yang begitu luar biasa, ahli Taurat, anggota mahkamah agama yang hebat. Tetapi sola tingkah lakunya, dia membunuh sesama manusia yang diciptakan oleh Allah yang sama. Dia menganiaya. Ya, ini membuat kehidupannya ini orang melihat, waduh, ternyata apa yang dia dapat di dalam hukum-hukum Taurat ini tidak merubah. Ya, tetapi Allah mengasihi dia. Waktu Saulus yang menggebu-gebu membawa surat dari imam besar tua-tua ini untuk mengejar-kejar, menganiaya orang-orang pengikut Yesus, pengikut Kristus. Ya, dalam perjalanan ke Damsyik, dia bertemu dengan Yesus yang teraniaya ini. Ya, ditanya, mengapa engkau menganiaya aku, Saulus? Saulusnya tanya, siapa engkau Tuhan? Tuhan katakan, akulah Yesus yang engkau aniaya. Di sini Saulus muda kaget. Karena tidak ada orang yang bisa bertemu dengan Allah, apalagi face to face. Kalau dia apalagi dalam kondisi berdosa, dia pasti mati, dia tahu. Tetapi Yesus mengasihi dia. Singkat kata, saudara sudah tahu kisahnya di dalam Kisah Para Rasul 7 dan 9. Yesus mengasihi dia. Akhirnya Saulus muda merenungkan, apa yang salah dengan aku ini? Aku ini sudah ahli ini dari keturunan ini. Tetapi aku kenapa jadi seorang penganiaya dan pembunuh? Akhirnya Saulus sadar. Dia kemudian bertobat. Ya, dia bertobat. Dia dibaptis. Lahir baru. Bukan untuk membersihkan kotoran di tubuh ini, kata suratan Petrus. Tetapi memohonkan hati nurani yang baik kepada Tuhan. Jadi tidak ada salahnya fisiknya kita ini berbangga, mempunyai prestasi yang membanggakan. Tidak ada salahnya. Tetapi itu terbatas, tidak mampu menjangkau hati ini. Dia dilahirkan kembali dengan hati nurani yang baru. Ya, kemudian karena hati nuraninya sudah baru, maka di situ dia dipenuhi Roh Kudus. Maka di situ kita melihat bahwa Saulus muda ini hidupnya berubah total. Kalau saudara tadi membaca di dalam kisah 2 Korintus pasal ke-10 ayat yang ke-17. Kalau saudara membaca ayat yang pertama, di situ mempunyai karakter sifat seperti Yesus yang lemah lembut. Dari seorang ganas, dari seorang pembunuh, dia menjadi seorang yang hatinya lemah lembut seperti Yesus.
Nah, kemudian setelah dia sudah lahir baru, dipenuhi Roh Kudus, apakah berhenti di situ? Nah, mari kita lanjutkan ya. Filipi pasal yang ketiga tadi, tolong dilanjutkan pembacaan. Filipi 3 ayat 7 sampai ke 9. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, Dulu keuntungan dengan predikat fisik lahiria yang hebat itu. Dia dihormati orang, ditakuti oleh orang dan seterusnya. Ya, terus sekarang aku anggap rugi karena Kristus. setelah bertemu dengan Kristus yang mengasihi dia, dia anggap itu rugi semuanya. Terus Malahan segala sesuatu ku anggap rugi ya, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. ya, ini pengenalan. Sampai ayat 9 sudah. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu Nah, dan menganggapnya sampah wah, supaya aku memperoleh Kristus. iya. Jadi semua itu tidak mengubah hatinya, tidak menyelamatkan dia. Segala predikat-predikat yang hebat itu, ya, yang sifatnya fisik itu sementara. Ya, tidak menyelamatkan, maka dia setelah bertemu dengan Yesus, dia anggap itu sampah, bau. Deket-deket pun tidak mau kalau sampah itu ya. Nah, bau, dia anggap sampah karena pengenalannya kepada Kristus yang mampu mengubah hatinya ini, ya. Terus kita lanjut sampai ayat ke-11. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri. Nah, bukan dengan di dalam Kristus, bukan dengan kebenaranku sendiri. Tadi menganggap orang lain yang tidak sama, itu tidak benar. Ya, tidak benar. Jadi kita harus hati-hati sehari-hari kita lihat. Banyak perbedaan-perbedaan di dalam pergaulan, di dalam persekutuan, di kantor, dimanapun kita berada. Banyak yang kita merasa tidak sesuai dengan kita. Tetapi kita melihat di sini, Saulus jangan berbangga-bangga dengan kebenaran sendiri. Ya, terus? Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat. Ya. Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaanku kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ya. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Ya. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Ya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini. Dia berubah total. Ya, mati bersama Yesus, dikubur di dalam baptisan. Segala daging kebanggaan itu dimatikan. Sebaliknya dia bangkit. Ya, dia dibenarkan, dia dikuduskan. Oleh karena dia sudah percaya kepada Yesus ini. Ya, Yesus Kristus ini yang mampu merubah hatinya untuk boleh bukan manusia yang sifatnya lahiriah ya, yang terdiri dari darah dan daging ini tempatnya dosa. Tetapi manusia batinia di dalam ini Tuhan mampu untuk diubahnya. Nah, kita lihat Paulus ini dirubah oleh karena perjumpaannya dengan Yesus. Hatinya dirubah mempunyai karakter Kristus yang diubah hari demi hari sampai dia menjadi ciptaan yang baru. Ya, mari kita baca 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat, tolong dibacakan ayat yang ke-16.
Sebab itu kami tidak tawar hati, Ya, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, manusia lahiriah kami. Mungkin orang tidak menganggap dia. Ya, wah, tidak seperti dulu dihormati. Tetapi sekarang tidak, dia berubah lemah lembut. Ya, dia berkarakterkan Kristus. Ya, bahkan di dalam 2 Korintus 10 tadi, kalau ayat 1, dia dikatakan kalau beraninya hanya kalau jauh tulis surat, tapi kalau berhadap muka tidak berani. Manusia jasmania ini semakin merosot, ya, karena sudah diubah mempunyai karakter Kristus yang lemah lembut. Terus, namun manusia batinia kami, nah, batinia kami ini bicara soal hati. Manusia yang di dalam ini loh. Bicara soal hati ini. Manusia batinia. Terus, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. ya, Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. iya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Puji Tuhan. Ini, dia di penjara. Dia tidak salah di penjara. Gara-gara pemberitaan kepada Kristus, dia di penjara bolak-balik, didera dan macam-macam. Tetapi dia sudah memperoleh manusia batinnya, hatinya sudah dirubah menjadi manusia baru terlebih dahulu. Ya, kalau hatinya ini sudah baru, ya, mari lanjutkan 2 Korintus 5 ayat ke-12. Ya. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami Ya, sekali lagi kepadamu. tidak berbangga-bangga lagi, suka memuji-muji, menonjol-nonjolkan diri. Terus, Tetapi kami mau memberi kesempatan kepadamu ya, untuk memegahkan kami, ya, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah ya, dan bukan batiniah. ya. Jadi biarlah orang lain yang menilai, jangan sendiri memuji-muji, membangga-banggakan diri. Biarlah orang lain melihat pelayanannya, melihat keubahannya. Loh, kok dulu jahat, dulu kok kasar, dulu kok ini. Sekarang kok berubah. Ya, terus kita lihat ayat ke-15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, Ya, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, ya, tetapi untuk Dia yang telah mati dan yang telah dibangkitkan untuk mereka. ini Kristus mati untuk menyucikan, untuk hati manusia ini ditanggung segalanya. Hati ini adalah pusat segala kejahatan. Tetapi Yesus mati menanggung segala dosa manusia ini. Terus? Sebab itu tidak lagi menilai orang juga pun menurut ukuran manusia. Dia berubah total. Tidak berdiri di kebenaran sendiri. Ya, tapi menilai orang lain juga tidak seperti fisiknya saja. Terus? Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Ya, Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. ini siapa dia ada di dalam Kristus? Dia adalah ciptaan baru. Ya, percaya, diubahkan hari demi hari. Ya, merupakan ciptaan yang baru. Sehingga tidak ada sampai tanda-tanda kehidupan yang lama. Sebaliknya yang baru. Dan diperbaharui terus menerus. Ini luar biasa, tidak mampu dikerjakan oleh agama. Tidak mampu dikerjakan oleh ilmu-ilmu teologi, ilmu yang sifatnya sekuler dan seterusnya, ya, tidak mampu. Terus sampai 21. Dan semuanya ini dari Allah. Dari Allah, ya.
yang dengan perantara Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, Ya, karena dia mati kita diperdamaikan terus. dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Nah, setelah semuanya diperbaharui menjadi ciptaan baru, bis diperdamaikan dengan Yesus, diperdamaikan dengan Allah, maka orang ini siap untuk boleh melayani. Terus? Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ya, Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. ya. Kita lihat luar biasa. Kemudian Paulus ini dipakai luar biasa. Ya, kalau kita membaca di dalam perjanjian baru ada 27 kitab ini, maka separuh lebih itu adalah tulisannya dia. Dia sudah dirubah total menjadi ciptaan baru. Yang lama, tanda-tanda yang lama tidak ada sama sekali. Bahkan yang baru sudah terbit, kita lihat. Ini akibat dari manusia batinnya. Hati ini yang dijamah oleh Yesus. Liwat firman-Nya, liwat Roh Kudus-Nya. Sehingga hari demi hari dibenarkan, dikuduskan menjadi ciptaan baru sehingga bisa dipakai menjadi alat bagi kemuliaan Bapa di dalam surga. Ya, nah kenapa kok bukan fisik ini kegunaannya terbatas? Boleh berbangga-bangga, tetapi ini yang sifatnya fisik, darah daging ini sangat terbatas. Ya. Sangat terbatas. Karena satu kali waktu Tuhan akan datang dengan ujian. Ya, tolong kita kembali ke 2 Korintus pasal yang ke-10 tadi. Tolong bacakan ayat ke-18. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, Ya, melainkan orang yang dipuji Tuhan. nah ini. Sebab setiap orang itu harus mengalami ujian. Diuji. Tetapi bukan orang yang memuji-muji, membangga-banggakan diri. Itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi orang yang dipuji oleh Tuhan. Karena dia sudah diubah. Ya. Sebab Tuhan akan datang sekali waktu. Setiap pekerjaan manusia itu harus diuji. Harus diuji. Ya. Kita lihat apakah dia mampu bertahan. Kalau yang fisik tadi saya katakan segala sesuatu sehebat apapun terbatas. Itu apakah itu kedudukan, apakah itu kekayaan, apakah itu seorang hamba Tuhan yang hebat, misalkan dipakai Tuhan, itu tetap tidak boleh berlebihan membanggakan diri. Biarlah orang lain yang merasa, aduh, lewat pelayanan ini, orang ini, saya lihat berubah sekali. Dulu demikian, sekarang demikian. Orang lain yang memuji. Tetapi sendiri fisiknya itu tidak berlebih-lebihan. Tetapi dia utamakan yang di dalam manusia batinnya. Hati ini yang diperbarui dari hari ke hari. Kita lihat bahwa sekali waktu Tuhan akan menguji sendiri. Ya, kita lihat 1 Korintus pasal yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ketiga, tolong dibacakan ayat yang ke-13 sampai 17. Ya.
Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Nah, semua yang kita lakukan ini, apakah kita bangga-bangga saja kepada yang fisik, atau kita dirubah hatinya oleh iman kepada Yesus, percaya kepada Yesus yang dirubah hari demi hari. Itu semuanya dua-dua akan diuji. Terus? Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan menampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Ya, akan diuji oleh api. Terus? Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, Ya. ia akan mendapat upah. Ya. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Ini jika dia teruji, ya, tahan uji, di dalam ujian itu, di dalam pencobaan, di dalam berbagai-bagai kondisi dunia seperti sekarang ini, itulah yang tadi dari awal saya katakan, manusia hidup di dalam ketakutan, setiap hari mencekam, COVID di mana-mana. Ya, ini yang diserang, fisik ini diuji. Ya, kalau kita, apakah kita tahan uji? Kalau kita tahan uji, maka kita akan dipuji. Tetapi kalau ternyata ini tidak tahan uji, karena dia tetap membangga-banggakan yang sifatnya fisik. Sekarang hari-hari ini kita boleh lihat, siapa saja yang tidak menjadi korban. Saudara sebutkan saja, mulai dari pejabat yang tinggi, berkedudukan tinggi, orang yang kaya, orang yang pinter, orang yang biasa-biasa, semuanya lewat ujian ini kelihatan bertahan atau tidak, atau bimbang, atau ketakutan yang berlebihan, sehingga kehilangan iman kita. Ya, atau berbangga-bangga yang berlebihan. Nggak usah takut, kita ini anak Tuhan. Siapa bilang mesti pakai masker? Tuhan toh, kalau Tuhan beserta kita, siapa lawan kita? Wah, jangan yang fisik ini dibangga-banggakan. Tetapi hati ini yang diubah menjadi karakternya Kristus yang lemah lembut. Ya, ini akan dua-dua akan diuji. Ya, terus kita lihat. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Nah, ini kalau diuji ini terbakar, ya, terbakar, hangus. Yang sifatnya fisik, apakah ini kedudukan? Kita lihat hari-hari ini. Diperintahkan, tidak boleh kerja, tutup kantor dan seterusnya. Bisnisnya makin sepi. Kita lihat pejabat-pejabat. Maka kita lihat pertumbangan, perguguran satu persatu. Tetapi orang yang hatinya, manusia batinnya ini yang diubah terus-menerus. Boleh saja dia terkena COVID sampai dia meninggal. Hari-hari ini kita juga mendengar hamba-hamba Tuhan. Beberapa di antara juga meninggal. Ya. Tetapi kalau dia hatinya ini diubah terus-menerus, maka di situ walaupun secara fisik dia hangus, tetapi batinnya ini dia akan diselamatkan. Walaupun kita lihat sama, kita dagang A, yang dagang B, pedagang sama-sama pedagang. Loh, sama-sama sepi, sama-sama mungkin ada masalah. Tetapi kita melihat bahwa manusia batinia ini dirubah. Dia mampu bertahan. Ya, lanjut. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Dia akan selamat, ya. Terus? Tetapi seperti dari dalam api. Ya, walaupun itu harus keluar seperti di dalam dapur api. Sakit,
Ya, makanya kalau firman Tuhan datang, itu cintanya Tuhan memperingatkan, menyatakan salah, menegur dan seterusnya. Mari jangan keraskan hati. Saulus muda bertemu dengan Yesus lewat teguran ini. Dia sadar, dia tidak mau terulang kedua kali. Ya, dia bertobat. Tetapi kalau kita tetap mau keraskan hati, tidak mau berubah, ya, wah, kita orang-orang yang sudah percaya tetap tidak mau berubah, maka ini akan hangus. Tetapi batinia ini akan diselamatkan, tetapi seperti keluar dari bara api, ya, tempat peleburan ini, ya. Kita lihat tempat peleburan emas itu, kalau kita lihat dilebur dengan api yang begitu tinggi panasnya untuk memisahkan kotoran-kotoran dipisahkan sehingga nantinya walaupun panas tetapi dia menjadi emas yang murni, emas yang tulen. Ya, ini seperti keluar dari peleburan. Tetapi kita mau sadar, kita mau bertobat, semuanya habis. Tetapi ini manusianya, kita tetap dalam genggaman keselamatannya Tuhan. Tetapi mengapa kita mesti lewat bara api? Mari kalau setiap kali Tuhan mendengar firman Tuhan yang menegur menasihat, mari lebih baik kita taat. Lebih baik kita bertobat seperti Saulus. Ya, jangan kita mempertahankan manusia fisik lahiria ini berbangga-bangga yang berlebihan. Terus? Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Nah, ya terus? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Ya. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Ya, ini dibersihkan, dikuduskan hari demi hari. Karena hati ini bukan tempat segala kejahatan. Tetapi ini merupakan bait Allah, tempatnya Roh Kudus. Ya, dan saya katakan, kalau dia ada tanda miliknya Allah, dia boleh saja terbakar fisiknya ini. Tetapi dia tetap akan diselamatkan. Dia tetap akan diselamatkan. Maka kita lihat kalau di dalam Ibrani, ya, Ibrani 12 di rumah aja bacanya, di situ ada Allah, di mana ada orang tua yang tidak mengajar anaknya. Kalau anak ini sudah dikasih tahu, tetapi dia tetap bandel, dia tetap tidak mau menurut demi menyelamatkan dia, terpaksalah Allah itu harus mengajar dia, ya. Maka kita lihat sekarang, Paulus yang sudah berubah, dia manusia batinianya dirubah, bukan berbangga-bangga atas fisik. Itu sudah dianggap sampah semuanya. Dia menjadi manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Maka Tuhan mempercayakan dia untuk boleh menulis. Dia mendengar sendiri, diangkat sampai kepada langit yang ketiga. Bertemu sendiri dengan Allah untuk mendengar suara. Sehingga dia bisa menulis separuh lebih dari perjanjian baru. Ya, yang terakhir, mari tolong dibacakan 2 Korintus pasal yang ke-12. 2 Korintus pasal ke-12, tolong dibaca mulai ayat 6 sampai 10. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, Ya, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. ya. Tetapi aku menahan diriku. Menahan, ya. Dia ada alasan untuk berbangga, tetapi dia menahan diri terus. Supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih dari apa yang mereka lihat padaku. Ya, Atau yang mereka dengar daripadaku. ya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan
yang luar biasa itu, Ya, maka saudara aku diberi- membaca ayat sebelumnya ya. Mulai ayat 1 saudara membaca di situ dia diangkat ke langit yang ketiga. Terus maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, ya, yaitu seorang utusan iblis yang menggocoh aku, ya, supaya aku jangan meninggikan diri. jangan meninggikan diri. Ya, ada duri. Setiap orang yang dikasih ada duri. Setiap keluarga, setiap orang mengikut Kristus, dia harus pikul salibnya sendiri. Ada duri ya, supaya tidak sombong ya. Terus? Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, Ya, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. nah, kalau dalam kondisi lemah, fisiknya ini tidak bangga-bangga, tidak memuji-muji diri, dia justru menjadi kuat karena dia berbangga-bangga di dalam Tuhan. Terus? Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungin aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, Ya, di dalam siksaan, ya, di dalam kesukaran, ya, di dalam penganiayaan ya, dan kesesakan oleh karena Kristus. ya. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Puji Tuhan. Jika aku lemah, jika fisik-fisik ini tidak ditonjol-tonjolkan, jika sebuah kebanggaan memuji-muji diri ini udah masuk sampah semuanya, manusia batinia, maka tinggal dia bersandar kepada Tuhan. Dia menjadi manusia baru yang bisa diutus, yang bisa membawa berita perdamaian kepada orang lain. Dalam hal ini dia menulis surat kepada sidang jemaat Korintus yang tadinya banyak berbangga-bangga. Padahal Tuhan sudah ingatkan dulu waktu sebelum dipanggil bagaimana. Ya, nah malam hari ini mari lewat firman renungan ini kita akan mengingat-ingat bagaimana Tuhan mau. Atau kita baca ulang dalam 2 Korintus pasal ke-10 tadi ayat 17 dan 18. Tetapi barang siapa bermegah, Ya, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. bermegah di dalam Tuhan, tidak mengandalkan kemampuannya sendiri. Terus? Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, Iya. melainkan orang yang dipuji Tuhan. Oh puji Tuhan, kita bersandar kepada Dia yang membaharui hati ini dari hari ke hari. Kalau kita bisa melakukan ini, bisa melakukan itu, boleh menjadi berkat bagi orang lain. Itu semata-mata karena Tuhan yang berbelas kasihan, yang sudah mengampuni kita, sudah membenarkan kita, sudah menyelamatkan kita, sudah menyucikan kita hari demi hari menjadi kehidupan yang berkarakter Kristus. Ya, otomatis kalau hati ini diperbarui, maka apa yang keluar dari mulut, apa yang keluar dari pikiran, apa yang keluar dari sholat tingkah laku, semua mencerminkan suratan Kristus yang ada di dalam orang ini. Dia dipermuliakan, Dia akan mempermuliakan kita juga. Amin. Mari sebelum kita berdoa dan menyembah, kita akan menyanyikan sebuah lagu Psalus 193, Semakin Mulia. Mulia Dia mengubahku, ubahku menjadi serupa dengan wujudnya, memancarkan kasih-Nya. Diulangi bait yang pertama. Semakin mulia Dia mengubahku,
dengan wujudnya, memancarkan kasih-Nya. Dia ubahku, Dia ubahku, ubahku dari nafsani jadi rohani, menjadi serupa dengan wujudnya, memancarkan kasih-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada, saya tidak tahu kondisi kita saat ini di fase mana. Apakah kita sedang menghadapi ujian? Mari, jikalau firman Tuhan menyatakan salah, menegur, kita mau bertobat. Kita mau kembali kepada Tuhan. Biarlah hati ini dibaharui lagi dari sehari ke sehari. Kalaupun kita sudah terlanjur ujian itu sampai menghanguskan, tetapi kita manusia batinia yang dibaharui dari hari ke hari. Tadi kita sudah mendengarkan bahwa kita akan diselamatkan. Tetapi jikalau kita saat ini dalam keadaan baik, mari kita tetap sadar bahwa bukan manusia darah dan daging, manusia fisik ini yang mampu bertahan. Tetapi manusia fisik ini, tanah liat ini, semakin hari semakin merosot. Tetapi harusnya manusia batinia ini diubah dari hari ke hari menjadi satu keadaan yang berkarakter Kristus. Ya, biarlah segala pujian datang dari orang lain, dari Tuhan sendiri, bukan kita yang meninggi-ninggikan ini. Mari, yang mau berlutut silakan, yang mau duduk juga silakan. Kita menyanyi satu sekali, dua kali lagi, kemudian kita akan berdoa ya. Makin mulia Dia mengubahku, ubahku, ubahku menjadi serupa dengan wujudnya, memancarkan kasih-Nya. Dia ubahku, Dia ubahku, ubahku dari nafsani jadi roh. Mari, yang mau berlutut silahkan. Menjadi serupa dengan wujudnya, memancarkan kasih-Nya. Dia ubahku, Dia ubahku, jadi rohani, menjadi serupa dengan wujudnya, memancarkan kasih dengan
Yang mau menyembah, silakan menyembah. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih kami memuji-Mu. Ampuni kami Terima kasih.
Terpujilah Engkau, ya Rama ya Saya. Terima kasih untuk kesabaran-Mu, untuk peringatanmu, untuk teguran-Mu. Ampuni Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan, untuk membenarkan, untuk menyucikan, untuk menyelamatkan kami. Terima kasih. Mari kita sama-sama bangkit. Dia upahku, dari nafsani jadi rohani, menjadi serupa dengan wujudnya, memancarkan kasih-Nya. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk ibadah, doa dan puasa malam hari ini. Kami sudah mendengarkan firman. Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau menghendaki kami berubah. Inilah kami Tuhan. Kami mau berubah. Engkau tolong kami Tuhan. Ampuni kami. Ampuni jika kami seringkali membanggakan apa yang ada pada kami.
membangga-banggakan prestasi yang ada pada kami. Sehingga pelayanan-pelayanan kami tidak berkenan di hadapan Engkau. Tetapi Engkau mengasihi kami. Engkau mau hati kami ini diubah hari demi hari. Dibenarkan oleh salib-Mu, oleh kematian kebangkitan-Mu. Dikuduskan sampai tidak bercacat. Maka kehidupan ini dipuji oleh Engkau, berkenan di hadapan Engkau. Kami boleh menjadi ciptaan baru yang dipakai oleh Engkau lebih lanjut untuk boleh memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada orang lain yang membutuhkan. Dunia ini Tuhan perlu Engkau. Hari-hari pandemi membuat dunia semakin gelisah. Tetapi Engkau Allah yang hidup, Engkau sudah menyatakan kehendak-Mu. Kamilah orang-orang yang bersukacita karena boleh mendengarkan firman-Mu dan diubahkan. Kami mau memberitakan Injil kemuliaan ini kepada orang lain, sehingga keluarga kami boleh diselamatkan, tetangga kami, famili kami, teman-teman, semuanya yang menderita boleh melihat bahwa sesungguhnya kita tidak perlu putus asa, karena ada Engkau yang mengasihi kami, yang siap mengulurkan tangan-Mu. Hanya Engkau mau supaya kami diperdamaikan terlebih dahulu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Mungkin dari saudara kami ada yang menderita karena berbagai macam pencobaan, sakit, penyakit, dan lain sebagainya. Jika kami mendengar firman-Mu, jika kami mau bertobat, maka Engkau sanggup menyembuhkan, menolong kami. Bahkan kami juga berdoa buat bangsa negara kami yang hari-hari ini menghadapi masalah yang berat ini. Tuhan, Engkau pakai anak-anak-Mu yang sudah menjadi ciptaan baru, menjadi alat bahwa tidak perlu kita binasa. Ada Engkau juru selamat yang mengasihi kami. Engkau Allah satu-satunya, agar negeri ini Tuhan, para pemimpin-pemimpinnya boleh percaya dan datang kepada Engkau untuk diselamatkan. Maka Engkau mampu segala sesuatu yang sifatnya merupakan satu wabah dan lain sebagainya, dibersihkan semuanya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Maka Tuhan, kami mohon berkat-Mu sekali lagi, yaitu saudara-saudara kami yang dikasihi Tuhan. Terimalah berkat dari pribadi yang ajaib Allah Tritunggal di dalam Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus-Nya, di dalam kasih-Nya, di dalam kasih karunia, cintanya, perdamaiannya, bahkan persekutuannya. Engkau diberkati bukan hanya rohani, tetapi yang sifatnya fisik juga mengikut. Pulanglah bersama pribadi yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam semuanya.